Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summalhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Al-ayah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, jamaah Masjid Al-Ikhwan yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari Ahad, di saat kita tadi pagi mungkin sebagian dari kita sudah olah fisik ya. Kemudian sekarang kita olah jiwa karena banyak sekali orang yang mengejar kesehatan fisik saja. Bahkan banyak orang yang fokus pada fisik. Sehingga gak usah heran sekarang fisiknya bagus tapi mentalnya sakit. Bahkan Indonesia sekarang dicatat menjadi negara nomor 1 paling tinggi bunuh diri di Asia Tenggara. Nomor 1. Kalau Asia ada Jepang, ada Korea. Tapi kalau Asia Tenggara, Indonesia peringkat pertama negara paling banyak bundir. Anak muda sekarang bilang bundir, bunuh diri. Kenapa? Fisiknya sehat. Ya, tetapi jiwanya hancur. Maka hari ini Masya Allah nyempetin sebentar kok. Cuma dari jam 10 sampai zuhur. Kita sama-sama coba lihat kenapa banyak orang hanya mencari kesenangan, bukan mencari kebahagiaan. Dan kalau mendapatkan kebahagiaan, kenapa ada orang yang bahagia tapi ternyata cuma tampilannya saja. Luarannya aja kelihatan bahagia, padahal dalamnya menderita. Maka bismillah, fokus perhatian. Bagi yang mau di live-kan silahkan, ya, mau direkam silahkan, ya, mudah-mudahan. Makasih Mas, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan membawa kebaikan buat kita semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, baru-baru ini sudah dengar kabar ya, ada sepasang laki-laki dan perempuan yang bunuh diri di kamar hotel dengan posisi berpegangan tangan. Kemudian mereka meminum racun dan mereka berdua mati di dalam hotel bersamaan. Dan mereka meninggalkan pesan. Pesannya tolong kepada pihak kepolisian gak usah diusut. Dan pesan kepada orang tua, mereka bilang apa? Tenang, kami pulang dengan bahagia kok. Gitu. Jadi mereka kelihatannya ada sesuatu yang dipendam. Mungkin percintaannya tidak direstui. Mungkin pernikahannya tidak disegerakan sehingga mereka menyegerakan dengan bentuk yang lain. Baru-baru ini teman-teman juga sudah nonton ya, viral, nauzubillah min zalik, summa nauzubillah. Kita sudah sering lihat ya di sosial media hari ini ada wanita yang ditemukan di dalam mobil kecelakaan dalam keadaan telanjang. Dan saya dapat kabar wanita itu juga adalah pacar dari yang punya mobil. Kenapa kecelakaan? Kenapa sampai meninggal dunia? Mereka melakukan hubungan suami istri di mobil dalam keadaan bugil. Kemudian akhirnya ketahuan orang, panik, lari, kecelakaan. Begitulah hari ini. Makanya hari ini tuh materinya relate banget dengan kehidupan kita hari ini. Mereka kira mereka melakukan seperti itu mereka bahagia. Maka siapapun yang hadir di sini, mau ibu-ibu, mau anak-anak, mau laki-laki, mau perempuan, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, mau sehat, mau sakit, pasti hidup ini cari yang namanya bahagia, betul? Iya, siapa yang mau sengsara? Nggak ada. Ya, saya kesini tuh bahagia banget, beneran. Tadi pagi sarapan saya dibuatkan istri. Ya, anak saya yang gede, yang besar, nyantri, tadi kebetulan ada jatahnya pulang, bahagia banget. Ya, habis lari pagi, setelah udah keringat keluar, beres-beres rumah sebentar gitu ya. Kemudian apa? Alhamdulillah ya, berangkat ke sini, nambah lagi bahagia. Nah, orang tuh nyari hidup ini bahagia. Tapi bahagianya yang seperti apa?
Apakah bahagia itu bisa dibeli dengan banyaknya harta? Apakah bahagia itu definisinya ketika punya istri cantik? Apakah bahagia itu punya suami yang dadanya bidang dan perutnya six pack? Ataukah istri yang punya suami perutnya one pack gak bahagia gitu? Ataukah bahagia itu hanya bagi yang berkulit putih, yang kulitnya mulus tanpa celah? Dia bahagia? Ataukah bahagia itu gak bisa dimiliki oleh orang yang wajahnya hitam dan banyak jerawatnya? Apa itu bahagia? Nah, kalau kita bicara bahagia, maka kita hari ini persepsi pengertian bahagia itu kita udah dipengaruhin barat. Apa kata barat? Nih penting nih. Menurut pemahaman orang barat, bahagia itu ketika seseorang mendapatkan materi. Ingat. Kenapa materi? Karena menurut mereka, materi inilah kalau mereka dapat, maka mereka bisa mendapatkan yang namanya bahagia. Maka mereka kejar, Pak. Ya, 17P. Tahu 17P? Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, pantat peot, punggung pegel, pala pusing, pingsan-pingsan, potong pajak. Ya, viral kemarin anak TikTok, Mas. Dari puncak jam 3 malam, setengah 4, anak muda, perempuan lagi. Kerja di sebuah bank X sebut saja. Turun dari puncak sampai stasiun Bogor jam setengah 5. Setengah 5 habis sholat subuh dia naik kereta api. Dia di-upload di TikToknya, wow viral. Memang luar biasa. Terus apa? Dia pulang lagi jam berapa? Jam 10 malam. Sampai puncak jam 12 malam. Setiap hari. Pertanyaan saya, dia mau ngejar apa sih? Bahagia. Ngejar apa? Materi. Karena dia pikir kalau dia dapat uang banyak, kalau dia kemudian dapat rumah mewah, kalau dia dapat mobil sport 2 pintu, kalau antum beda 2 pintunya belakangnya kosong, alias pick up. Kalau dia mobil 2 pintu, ya, kalau dia kemudian bahagia dia bisa keliling dunia, posting di Instagram, gue lagi di Menara Eiffel, gue kemudian lagi di Swiss, itulah definisi bahagia. Maka nggak usah heran mereka kejar. Dan mereka lakukan apapun. Coba bayangin. Lakukan apapun. Bahkan apa? Tertangkap 1 orang selebgram menjual diri 1 jam 60 juta rupiah. Pernah dengar beritanya? Ya, viral. Bahkan di Tebet. Seorang perempuan tertangkap mati dalam keadaan telanjang bulat. Diperkirakan beliau ini seorang yang menjual dirinya 300.000 rupiah sekali kencan. Dan kemudian mati dalam keadaan dililit kabel di lehernya, Tebet ya. Dan 1 hari pelanggannya 10 orang. Bayangin, berarti sehari 24 jam. Berarti kalau 10 orang, berarti per 2 jam 1. Pertanyaan saya, ngejar apa? Materi. Bayangin Mbak, 300.000 sampai 500.000 kan kali 10, 5 juta sehari. Ya, kalau misalnya berarti 10 hari, 50 juta. Kejar. Maka mereka kira bahagia itu materi. Maka mereka lakukan jual diri. Bahkan jual agama. Lihat banyak saudara-saudara kita. Bahkan rela ngomong apa. Di dalam Islam itu LGBT boleh kok. Sebutin aja namanya. Namanya Profesor Dr. Hajah Musdah Mulia. Seorang doktor pengajar dari Universitas UIN Jakarta. Dia bilang apa? LGBT itu boleh kok. Kenapa? Karena di dalam Quran itu kan gak ada larangan LGBT. Yang perintahnya adalah takwa. Jadi LGBT pun kalau takwa gak masalah. Tahu gak teman-teman? Gara-gara itu dia dapat dana dari USAID, lembaga Amerika Serikat, puluhan miliar. Pertanyaan saya, dia ngejar apa? Materi. Jadi orang kira materi itu sumber kebahagiaan. Makanya dia kejar banget tuh. Dia jual diri kek, dia jual agama kek, dia jual apapun. Lihat, kemarin ada yang tabrakan sama truk. Gara-gara apa? Demi konten. Pertanyaan saya, nyari apa? Materi. Kan nanti kalau konten bagus kan subscriber banyak. Betul. Kalau subscriber banyak, nanti apa? YouTube bayar gitu. Terus kalau subscriber banyak, terus kemudian apa? Bisa jualan di situ gitu. Logikanya kan begitu. Kemarin ada anak bayi sampai presiden turun tangan. Diminumin air kopi. Bayi minum air kopi sampai mencret 9 kali. Anak sendiri.
Diminumin air kopi sampai mencret demi konten. Konten nanti ujung-ujungnya duit. Kalau duit berarti ternyata enggak. Awas teman-teman semuanya. Lihat, ingat, pernah nonton film Bohemian Rhapsody? Pernah nonton? Kalau belum pernah, yang udah pernah siapa? Pernah nonton Bohemian Rhapsody? Belum pernah? Wah, ya, udah pernah ya, alhamdulillah. Ya, belum udah pernah ya Mas ya. Yang belum bisa mungkin karena udah nggak ada di bioskop, ya mungkin nanti bisa di Netflix atau di mana lah ya. Coba cari aja. Ustadz, emang apa? Nonton deh. Nonton deh. Saya suruh nonton kenapa? Itu pelajaran berharga buat kita. Siapa Mas pemainnya? Ya. Maksudnya ininya grup musiknya Queen. Pelajaran apa yang bisa diambil? Saking pinginnya dapat materi, dia lakukan apapun dan dia dapatkan. Dia dapatkan. Dapat rumah yang mewah, mobil mewah, duit berlimpah. Sekali konser itu satu lapangan stadion penuh. Tapi pertanyaan saya, Freddie Mercury matinya ngapain? Bunuh diri. Dan bukan cuma bunuh diri, HIV AIDS. Kenapa? Dia putus sama pacarnya dan dia akhirnya memilih main sama laki-laki. Teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata bahagia itu bukan didapat dari materi. Karena kalau materi, pertanyaan saya, berarti orang paling bahagia adalah orang kaya. Faktanya tidak, demi Allah. Saya pernah ke rumah seseorang, mohon maaf, tokoh namanya nggak boleh disebut karena aib. Saya diundang ke rumahnya untuk memberi nasihat kepada istrinya. Rumahnya di Pondok Indah, luasnya 3.000 meter. Bayangin Pondok Indah 3.000 meter berapa tuh? 1 meter aja berapa ratus juta. Datang ke sana, begitu datang, Masya Allah, saya duduk tuh kursi, Mbak, sofa tuh lembut banget kulitnya. Saya bilang, saya pernah duduk di seluruh sofa, gak pernah duduk di selembut sofa itu. Ibunya datang, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bu, Masya Allah, makasih Ustaz sudah datang. Iya Bu, mohon izin. Saya senang banget sama sofanya, lembut banget Bu kulitnya. Iya Ustaz, itu kulitnya dari bayi rusa dari Rusia. Jadi kulit sofa itu dari bayi rusa dari Rusia. Berarti apa? Yo Mas, berapa bayi rusa dikumpulin? Hanya untuk buat sofa. Lembut banget. Enak bener duduk tuh gak mau berdiri. Ya, saya bilang, iya Ustadz. Waduh, lampu gantungnya juga bagus. Iya Pak Ustadz. Tapi apalah artinya semua? Maksudnya? Loh, Ustadz datang ke sini belum tahu. Kan saya diminta untuk, iya saya tahu. Mau curhat dan mau dapat solusi Islam. Iya. Ustadz udah kenal suami saya? Belum. Coba Ustadz lihat ke kanan. Saya lihat foto yang terpampang di dinding. Begitu saya lihat, ternyata apa? Oh, istrinya titik yang sedang dikejar KPK. Bahagia? Ternyata bahagia itu bukan materi semata. Dan memang bukan materi bahagia itu. Kita salah mendefinisikan bahagia. Makanya kalau orang salah, yang dikejarnya salah. Coba lihat, siapa wanita kulitnya hitam, rambutnya keriting, suaranya suara emas. Dan menjadi artis wanita terkaya di dunia. Siapa namanya? Whitney Houston. Terkaya. Ingat ya, terkaya wanita artis perempuan. Pertanyaan saya, matinya ngapain? Bunuh diri. Kalau kaya itu kemudian mendapatkan kebahagiaan, mestinya gak ada Freddie Mercury. Mestinya gak ada Whitney Houston. Siapa lagi? Yang seangkatan mas saya pasti tahu ya mas ya. Grup musik Nirvana. Ya, siapa nama vokalisnya? Oh tahu, kelihatan umurnya ya. Anak-anak sekarang mah nggak tahu ya. Kurt Cobain. Tulisannya Kurt cobain. Cobain aja malu ya. Kurt Cobain. Kurt Cobain itu ganteng mas. Istrinya cantik. Anak juga punya. Matinya bunuh diri juga. Nih kemarin artis Korea, tahu? Saya lupa namanya karena Korea agak susah ngapalinnya. Cantik, Masya Allah, kulitnya putih, matanya bagus, badannya kurus, betul?
Definisi bahagia bagi perempuan apa? Kalau di foto nggak perlu tahan perut ya mas ya. Langsing, cantik, dicandain sama temannya. Apa kata temannya? Kalau bahasa kita ya, sis, ya pipi lu kok cabi sih sekarang? Hah? Serius lu? Langsung ke kaca, cabi? Masa sih? Cuma gara-gara gitu mas, langsung lompat dari apartemennya. Apa sih bahagia itu? Makanya bahagia menurut Barat adalah dapat materi, dapat yang namanya kesenangan jasmani, itu bahagia. Jadi bahagia itu apa? Kalau antum makan enak, mukbang. Kalau antum bisa tidur di hotel bintang 7, bukan bintang 6, puyer bintang 7. Kalau antum bisa pakai tas mahal, kemudian kalau kajian taruh di depan. Itulah definisi bahagia gitu. Ternyata definisi ini definisi yang salah. Kalau betul itu bahagia, kenapa mereka bunuh diri? Kenapa ada rumah tangga, Onezin, Bapak Ibu? Makin kaya makin menderita. Istrinya bercerai dengan suaminya, anak-anaknya pakai narkoba, bahkan anak perempuannya hamil di luar nikah. Kemarin ibunya ke rumah saya, anaknya hamil di luar nikah. Masya Allah, mobil sportnya 3. Lihat, itu bahagia. Nah, itulah bahagia definisi Barat. Makanya Barat itu nancepin ke kita bahwa kalau bahagia itu, kalau lu lagi selfie, kelihatan ada jendolan 3. Lu mau bilang lu pakai iPhone 14 gitu, itu bahagia. Jadi kalau nggak kayak gitu itu nggak bahagia gitu loh. Bahagia itu apa sih? Oh, kalau pakai motor mewah, Harley Davidson atau sejenisnya, kemudian bisa tunjukin ke teman-temannya, kemudian duduk di kajian, nunjukin gue kaya, flexing. Itu definisi bahagia versi Barat. Makanya itu yang sekarang berlaku. Dan itu yang kita kejar hari ini. Berapa banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang maaf, suami kerja sampai malam, istri juga kerja, nggak pulang-pulang. Demi untuk dapat materi. Karena materi adalah kebahagiaan hakiki. Ternyata enggak. Begitu kemudian laki-laki kerja nggak pulang-pulang, istri kerja juga nggak pulang-pulang, anaknya dirawat, diasuh oleh sosial media, jadilah karakter yang rusak. Suami pulang, siapa yang buatin makanannya? Pembantu. Siapa yang mijetin badannya? Pembantu. Kalau dia tidur malam, tidurnya sama? Nah iya. Istrinya kemana? Istrinya belum pulang. Ya, makanya kemarin saya kaget ya. Dapat siapa di sini orang Jogja, katanya Jogja dinobatkan sebagai provinsi termiskin. Saya nggak setuju. Saya sering ke Jogja. Saya bukan orang Jogja. Jogja itu bukan miskin, Mas. Jogja itu sederhana. Beda miskin sama sederhana itu beda. Jogja itu ya, kalau dibilang miskin, sebenarnya mereka bukan miskin. Mereka nggak banyak gaya kayak ente. Orang Jogja itu maaf ya, saya tuh Masya Allah. Yang punya warung spesial sambal, 95 cabang, se-Jawa Bali dan 2 di Kuala Lumpur. Itu deket banget sama saya. Dan saya yang ngajak beliau kajian pertama kali sampai beliau alhamdulillah biiznillah hijrah. Coba, handphonenya apa mas? Nokia Batang. Mobilnya biasa aja. Rumahnya ngontrak, omsetnya berapa? Triliun. Orang Jogja beda sama orang Jakarta. Jualan bubur ayam, besok pakai porsi. Gayanya banyak orang Jakarta. Beda orang Jogja itu, dia sederhana. Duitnya banyak. Ada lagi tuh yang punya Rocket Chicken. Jakarta nggak ada. Dia kota-kota nomor 2. Nonton YouTube-nya. YouTube Cinta Quran TV. Bongkar-bongkar di situ Rocket Chicken UFK. Dia tadinya apa? Dia cuma tadinya tukang pel. Di mana? Maaf, CFC California Fried Chicken. Tukang pel, marbot. Kalau bahasa kita. Office boy. Ditendang-tendang, diusir. Sekarang dia punya apa? 1000 gerai Rocket Chicken. Berapa omsetnya? 1,2 triliun. Tapi orangnya santai mas. Gak kayak orang Jakarta. Orang Jakarta betul. Baru dagang punya 3 cabang aja. Wow udah kayak dia yang punya Jakarta dah.
Beda gayanya. Makanya jangan bilang Jogja termiskin. Bukan. Jogja itu bukan miskin. Jangan salah. Pengusaha besar itu banyak di Jogja. Politisi, para pakar gerakan Muhammadiyah itu di Jogja lahirnya. Muhammadiyah ya. Kemudian apa lagi? Wah, tokoh-tokoh besarnya gerakan Islam banyak dari Jogja. Dan gerakan masjid, ya Jogokarian dan lain-lain dari Jogja. Dan ustadz-ustadz juga Jogja banyak banget. Ya, jadi ini kaitan dengan kebahagiaan. Jadi bahagia itu ternyata bukan itu. Bahagia, nah ini definisi Islam as-sa'adah dalam bahasa Arab disebut dengan as-sa'adah atau kebahagiaan. Makanya ada ya masjid as-sa'adah atau nurus sa'adah, cahaya kebahagiaan. Bahagia menurut Islam adalah mendapatkan keridhaan Allah. Jadi seorang suami bekerja mencari nafkah yang halal, Allah ridho, bahagia. Seorang istri taat kepada suaminya, menjaga kemuliaannya, mendidik anak-anaknya, mendapatkan bahagia. Jadi gak ada hubungannya dengan harta. Kalau materi, Barat, kenapa ya Ustadz ya? Kok Barat tuh materi? Iya, karena peradaban mereka peradaban kapitalistik. Peradaban kapitalistik, peradaban yang di dalam otaknya duit. Lihat anak, duit. Dia apa ini? Enaknya. Buatin kontes anak-anak. Nanti kalau menang, jual jadi artis. Ngelihat anak-anak kecil, duit. Kenapa? Nanti kan hafal Quran. Kalau hafal Quran kan mamanya bisa jadi asisten. Kan nanti kalau dipanggil bisa ngecas. Betul gak? Makanya sekarang ada ustadz-ustadz kecil tuh dipanggil 15 juta, 20 juta. Itu di luar pesawat ya mas katanya. Kapitalistik. Jadi ternyata menghasilkan anak hafal Quran itu tujuannya apa? Supaya jadi duit lagi. Itu kapitalistik. Akhirnya apa? Wah saya udah capek dah. Gak usah disebutin. Memang gak semua. Tapi apa? Rata-rata yang lulusan TV. Udah dah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin kalau mengundang si Anu berapa ya? Waduh itu Ustaz di luar pesawat sekian ya. Dan hotelnya sekian. Masya Allah. Saya bilang. Oh berarti nyetak anak tujuannya duit. Jadi duit. Sampai mati pun duit. Mau bangun gedung, rumah, pesantren, duit. Semuanya duit. Kenapa? Peradaban hari ini tuh peradaban materialistik. Nah, bagaimana Islam? Nah, ini ya, lihat. Bagaimana Islam mendefinisikan kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ruh dan jasad. Lihat, ini ada jasad. Tapi nggak akan bisa bergerak kalau nggak ada ruh. Makanya kita sebut apa? Jiwa dan raga. Islam memandang bahwa kebahagiaan yang hakiki itu bukanlah hanya terpenuhi kebutuhan fisik, tapi kebutuhan rohani. Makanya nggak usah heran ya, ada orang yang maaf fisiknya biasa-biasa saja, tetapi Masya Allah rumah tangganya nggak pernah ada air mata. Daripada yang kaya, rumah tangganya tiap hari air mata. Saya bilang, ini rumah tangga apa rumah duka? Tiap hari tangisan. Istri nangis, anak nangis, suami gak pernah. Saya bilang, ini air mata terus. Saya punya ya jamaah saya di Bogor. Namanya Mang Unang. Mang Unang ini tukang sado. Kebun Raya Bogor. Jadi kalau main kebun raya, itu banyak tukang sado di depan wali kota. Antum naik di situ bisa nanti putaran Kebun Raya Bogor. Nah, salah satu tukang sado itu namanya Mang Unang. Istrinya jualan sayur di pasar Bogor. Anak nomor 1 dapat beasiswa di Australia. S1-nya Australia, S2-nya sekarang belum pulang masih di Australia. Anak yang kedua di ITB beasiswa. Dan semua anaknya bukan hanya pinter-pinter, solih dan hafizah. 3 orang pinter-pinter, hafizah. Bapaknya tukang sado. Ibunya tukang sayur. Di pasar Bogor. Saya main ke rumah. Ya Allah rumahnya biasa aja. Tapi gak ada air mata. Selalu happy. Bapaknya umurnya udah 60. Masih narik sado. Orangnya kayak masih 40 tahun. Seger. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa definisi kebahagiaan bukan fisik semata. Mas, buat apa pakai jam mahal?
tapi ternyata jam hasil bansos dana COVID. Hati antum gak akan tenang. Makanya Islam itu apa? Fisik dan jiwa. Jiwa dan raga. Ruhiyah dan madiyah. Makanya apa? Islam itu memandang kebahagiaan bukan hanya fisik. Tapi apa? Jiwa. Coba lihat. Kenapa kemudian kita lihat baginda Nabi SAW, Nabi kita tercinta. Sekarang saya tanya, rumahnya mewah nggak? Hartanya melimpah nggak? Tapi bahagia nggak? Manusia paling bahagia, baginda Nabi SAW. Lihat para sahabat, apa lambang bahagia mereka? Infaknya 5 miliar, wakafnya sekian puluh miliar. Ya, bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu sekali infak, sekali wakaf seluruh hartanya. Sampai Nabi bilang, "Wahai Abu Bakar, kalau ini semua dikeluarkan bagaimana nanti simpanan buat anak istrimu?" Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Hanya Allah dan Rasulnya sisanya. Masya Allah. Bahagia loh. Lihat bagaimana seorang yang bernama Mus'ab bin Umair, ganteng. Wah, mbak-mbak kalau ketemu Mus'ab bin Umair sekarang pasti naksir. Kenapa? Udahlah wajahnya ganteng kayak Nabi. Wajahnya itu waduh mirip Nabi. Makanya waktu perang Uhud yang paling dikejar pasukan kafir itu adalah Mus'ab bin Umair. Kenapa? Wajahnya mirip Nabi, orangnya wangi, wanita-wanita Mekah. Itu kalau Mus'ab bin Umair udah buka jendela pagi, mereka semuanya buka pintu. Wanginya Mus'ab. Masya Allah. Ganteng, wangi, jomblo lagi. Coba. Jomblo. Dan lihat, Mus'ab bin Umair bukan kemudian orientasinya perempuan mana yang bisa nikah dengan aku. Apalagi Mus'ab keturunan bangsawan. Lihat, apa yang dilakukan Mus'ab? Begitu dia masuk Islam, dia ikut bersama Nabi dan dia dipilih oleh Nabi menjadi duta pertama dakwah ke Madinah. Dan apa yang terjadi? Nabi mengutus dia ke Madinah dan Madinah kemudian takluk oleh seorang Mus'ab bin Umair, maka Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah karena Mekah sudah tidak kondusif lagi, pindah ke Madinah. Tahu apa yang terjadi? Beliau wafat dalam keadaan belum menikah. Kenapa? Baginya kebahagiaan itu adalah ketika Islam bisa masuk ke dalam sebuah kota yang namanya Madinah Al-Munawwarah. Meninggalnya gimana Ustadz? Wah, meninggalnya sedih. Sedih. Kenapa? Kita iri gak bisa jadi kayak beliau. Kenapa? Meninggalnya lagi perang Uhud. Beliau memegang bendera kemudian disabit dari sebelah kanan. Beliau memegang tangan bendera itu gak boleh jatuh. Dipegang di sebelah kiri, disabet lagi sebelah kiri. Beliau memegang dengan pahanya. Akhirnya beliau pendarahan total. Kemudian beliau suhada. Salah satu suhada Uhud. Makanya kalau nanti kita umrah, itu di dalam umrah itu, di dalam Uhud itu, sebelah gunung, itu ada makam sahabat. Salah satu yang dimakamkan di situ adalah Mus'ab bin Umair. Sampai Nabi kemudian menggendong jenazahnya dan mengatakan, sesungguhnya Mus'ab bin Umair sudah dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah. Coba, bahagia loh. Sementara kita hari ini galau, belum punya suami, galau belum punya istri, galau belum punya anak. Beda, definisi bahagianya beda. Jadi hot button bahagia itu apa? Ridhonya Allah. Jadi semua berarti ngejar apa? Ridhonya Allah. Antum kejar kerja untuk apa? Dapat ridhonya Allah. Nikah untuk apa? Ridhonya Allah. Punya anak untuk apa? Ridhonya Allah. Saya mau ke sini untuk apa? Ridhonya Allah. Semua yang penting Allah ridho. Dan kalau Allah sudah ridho, lihat, maka Allah akan kirimkan kebahagiaan dalam dirinya. Makanya Barat itu stres. Penelitian di Barat itu stres. Kenapa? Ada ngelihat orang Islam justru jihad itu bahagia. Lihat perkataan seorang sahabat Abu Sufyan ketika ditanya oleh Kaisar Rustum. Bayangin, Kaisar Rustum dia tanya, sini, kalian itu kenapa sih kok perang selalu menang? Apa kata seorang sahabat? Ya, Abu Sufyan waktu itu ditanya, radhiyallahu an, apa kata beliau? Kami, lihat, perhatikan, kami mencintai kematian sama seperti kamu mencintai kehidupan. Beda ya? Beda ya? Kalau Barat gimana? Kami mencintai kehidupan dan kami membenci kematian. Kebalik ya? Lihat, definisinya balik, beda. Itu definisi bahagia itu. Apa kata Abu Sufyan? Kami mencintai kematian
sama seperti kamu mencintai kehidupan. Kamu mencintai rumahmu, kamu mencintai istrimu, kamu mencintai hartamu, kamu mencintai mobilmu. Begitulah kami mencintai kematian. Keren, beda. Makanya kemudian gak usah heran, Barat itu gak akan bisa ngalahkan umat Islam. Kenapa? Karena yang dikejar apa? Mati. Makanya Ustaz, kenapa ya umat Islam sekarang begini? Karena membenci mati. Apa kata Nabi? Nanti di akhir zaman, kalian itu seperti makanan di atas meja makan musuh-musuh kalian. Ada yang ngambil pahanya, ada yang ngambil tangannya, ada yang ngambil lehernya, dibelah-belah, dipecah belah kita. Diadu, ada Islam, NU, Muhammadiyah, diadu, NU, HTI, diadu, Muslim tradisional dengan Muslim modern, diadu, dipecah belah. Lihat sekarang, coba lihat, ketika Quran dirobek-robek, ketika Quran dibakar, coba, saya tuh ngelihat pembakarannya sama ngerobeknya itu hati saya kayak serak tuh. Cara ngerobeknya itu loh Mas. Dan cakepnya apa? Polisinya boleh dibiarin aja sama polisi. Seret, dirobek, udah diinjek, terus apa? Dibakar. Dan hebatnya apa? Muslim dunia terbesar di dunia, Indonesia, no reaksi. Kira-kira karena takut apa? Takut mati. No reaksi. Malaysia keren. Perdana Menteri Malaysia membeli 1 juta Quran dan menyebarkannya di Eropa. 1 juta Quran. Pemerintah Turki ngusir duta besar Swedia. Diusir Mas. Pemerintah Indonesia belum kelihatan reaksi yang besar. Ya, padahal apa? Muslim terbesar di dunia di mana? Indonesia. Ada apa coba? Karena takut. Ya, jadi apa kata Nabi? Nanti di akhir zaman kalian akan dipecah belah oleh musuh kalian dan kalian seperti buih di tengah lautan. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kami seperti buih di tengah lautan? Karena kalian itu ada penyakit wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Cinta dunia dan takut kepada kematian. Jadi seorang muslim dia gak akan takut menjalani hidup. Kenapa? Dia merasa ada Allah. Dia sholat gak takut. Dia resign dari pekerjaan haram, dia gak takut. Kenapa? Dia ingin dapat ridhonya Allah. Jadi ridhonya Allah ini yang menjadi tujuan. Mas, kenapa antum nikah? Ingin dapat ridhonya Allah. Mbak kenapa melahirkan anak, menyusui dan membesarkan? Ingin dapat ridhonya Allah. Kenapa kita mau datang ke sini? Ingin dapat ridhonya Allah. Kenapa saya mau? Rumah saya di Bogor loh. Ngapain ke sini? Dibayar kagak, ya kan? Dibayar kagak. Kalaupun dibayar, biasanya maaf, punten, tipnya saya kembaliin buat antum aja dah. Saya ke sini bukan itu. Bukan itu. Saya ke sini itu ingin banget dapat ridhonya Allah. Ibu, ada yang paling jauh dari Bogor mungkin? Siapa yang paling jauh? Saya kasih hadiah. Dari mana Pak? Bogor. Enggak, benar-benar datang dari jauh datang sini. Beneran, saya serius, saya kasih hadiah ala Nabi. Yang paling jauh deh, nggak usah ini. Jakarta Barat ada ya pasti ya. Yang agak melipir dikit. Mana? Bekasi ada? Nggak ada ya? Berarti rata-rata orang sini ya? Belum berarti. Belum. Lihat. Imam Bukhari datang dari mana? Bukhara. Ngapain? Jalan kaki, naik kuda, naik unta. Kemana? Ke Madinah, ke Mekah. Ngapain? Ngumpulin hadis Nabi. Dia dapat apa? Bahagia. Kenapa? Allah ridho. Bayangin, ribuan hadis loh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditulis. Jadilah kitab Sahih Bukhari. Masya Allah. Makanya yang dikejarnya beda, bukan materi. Ya kan? Siapa yang kesini dapat duit? Emang ada panitia yang janjiin, siapa kesini dapat 200.000? Emangnya bantuan langsung tunai? Enggak. Kenapa Bapak Ibu mau datang ke sini? Pingin dapat ridhonya Allah.
Apa kata Nabi? Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, perhatiin, maka malaikat akan datang kepadanya dan malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka memohonkan ampunan bagi yang hadir. Masya Allah. Ini malaikat ada karena nggak ngelihat Pak. Kalau ngelihat serem Pak. Ini banyak banget mereka nih. Ngapain mereka? Ya Allah ampuni beliau. Ya Allah ampuni. Ya Allah ampuni. Minta mereka. Dan bukan cuma itu. Apa katanya? Nabi katakan, barang siapa yang menuju majelis ilmu, maka Allah akan perjalankan dia menuju surganya Allah. Luar biasa. Itu ngejar apa namanya? Materi? Bukan. Makanya bahagia aja. Ya, bahagia. Lihat, seorang ibu yang menyusui anaknya. Capek gak? Capek loh. Bangun jam 2, jam 3. Saya tuh ngeliat anak saya tuh ya Masya Allah. 2 anak saya laki-laki. Istri saya tuh Masya Allah. Itu kalau apa namanya nyusui itu kan kadang sampai capek tuh ya. Kadang-kadang ketiduran gitu. Ya sering banget saya temuin anak saya tidur, ibunya tidur. Padahal apa? Itu saking ngantuk, saking capeknya. Tapi apa? Bahagia. Ya, bahagia. Saya kerja Mas. Ya, saya pernah jadi tukang kerupuk. Kulit ikan patin, dagingnya saya pilet, kulitnya saya ambil, saya gunting. Nah, siang ini nih, matahari kalau lagi terang ini saya senang nih, saya jemur. Nanti malam saya goreng, sereng sama istri, pakai kompor hok. Pakai lilin, dililin. Udah, saya naik motor Astrea Grand. Pakai jeronjong di belakang. Motornya masih ada. Sudah? Pak, kerupuk Pak. Ya, masukin kerupuk. Yang lama, saya masukin lagi, saya ambil uangnya, saya masukin kaleng. Yang baru, saya taruh. Jualan kerupuk. Demi apa? Membahagiakan istri dan anak. Bahagia? Bahagia. Ah serius Ustaz, bahagia. Senang banget saya. Begitu pulang, Masya Allah, beli rendang sepotong. Bilang sama tukang warung padangnya, Bang, banyakin bumbunya. Apa kata tukangnya? Oh cuma 20.000. Pak, 20.000 bagi Bapak kalau ada duit mah kecil. Saya cuma 20.000 makan hari ini. Tolong Pak ya, lebihin bumbunya. Dilebihin bumbunya. Di rumah istri saya hamil. Nih, Umi ambil dagingnya. Abi bumbunya. Loh, kok Bi? Shh, Umi kan 2. Ada abang dalam perut Umi sama Umi. Udah pakai dagingnya. Abi pakai bumbu, pakai nasi panas. Enak bener. Gemuk aja tuh. Ya, gemuk definisi saya segini. Udah. Istri saya bilang, Abi potong 2 dong. Udah. Beli soto Mas, semangkok berdua. Kenapa? Jatah makan sekali makan 20.000. Antum banyak duit, 20.000 kasih tukang satpam kali. Bagi saya Mas, itu sekali makan. Bahagia? Bahagia. Bahagianya saya saat itu sama seperti sekarang saya bahagia. Walaupun sekarang sudah gak ngerasakan lagi hal seperti itu. Istri saya, Masya Allah, itu saksi, saya pernah jadi tukang sate. 4 tahun, Ustadz Felix Xiao tahu saya jualan sate. Namanya apa? Sate Kabayan. Supaya nggak capek, saya pakai rekaman. Karena kalau teriak-teriak kan capek. Jadi saya pakai rekaman, ada boxnya kecil. Nih dengerin nih, masih hafal. Sate ayam, sate kambing, sate jaya, sate ayam, sate jamur, sate kambing, sate Kabayan. Taruh di box Mas, keliling komplek. Pak, sate. Iya Pak, cetrek. Boxnya jatuh, bakar satenya. Sate apa Bu? Sate jamur. Sate tutut. Saya punya sate tutut Mbak, enak banget. Nanti nyobain. Kapan? Tutut tahu tutut? Keong sawah. Nah saya kumpulin anak-anak. Bawa ke rumah Mas, berkarung-karung. Direbus, dibersihin, dicolok, dipotong kotorannya. Dibumbuin, dijadiin sate. Itu. Habis, jam 10 malam saya pulang sudah habis. Istri saya ngitungin uang Mas, 1.000 perak, 1.000 perak, digulung pakai karet. Buat belanja besok. Saya ngambil 1.000 perak, masukin kaleng. Nyium istri. Alhamdulillah ya Mi, hari ini kita jualan habis. Bahagia? Bahagia. Buktinya apa? 18 tahun saya gak pernah mukul istri. 18 tahun gak pernah, demi Allah, mulut saya keluar kalimat-kalimat maaf, apalagi kebun binatang sama istri. Bahagia.
Sudah 4 tahun sudah lewat tukang sate, kerja di Jakarta. Jadi apa? Volunteer Badan Wakaf Al-Quran. Kalau antum lihat ada sekarang Badan Wakaf Quran, saya dulu pernah kerjanya ngapain nih? Bawa Infokus. Ngapain? Presentasi di tiap masjid. Berapa gajinya mas? 600.000. Naik kereta api kandang kambing. Tahu kandang kambing? Kereta api ekonomi. Dari mana? Dari Bogor ke Tebet. Karena kantor saya di Tebet. Tiap hari. Ujel-ujelan. Kereta api ekonomi tahu kan? Listriknya mati, pintunya gak ada. Di dalam tarahu. Masih Masya Allah. Sudah, gajinya berapa mas? 600.000 rupiah. Ambil. Kenapa? Yang penting Allah ridho. Ngelihat teman kantor makan nasi padang. Saya cuma bawa nasi dimasakin istri. Kenapa? Lah gaji 600 dari mana mas? Ngelihat orang makan tunjang tuh. Enak bener tunjang, Masya Allah ngelihat rendang. Saya cuma dibawain dencis kaleng. Sama kadang-kadang telur, kalau nggak ceplok di semur, pokoknya telur. Tapi apa? Cuma ubah-ubah menu aja. Kata teman saya, kenapa mas? Mau tunjangnya? Boleh bagi 2? Boleh mas. Masya Allah mas, saya pernah ngerasain itu mas. Makanya antum cerita susah ke saya mah, saya khatam. Hatam saya, antum mau cerita susah, siapa yang paling susah? Saya bayar kontrakan aja gak mampu sampai jual mahar, cincin mahar istri. Bahagia. Ternyata bahagia itu bukan karena materi. Tapi bahagia ketika kemudian apa? Ngelihat senyumnya istri. Alhamdulillah ya Bi, Masya Allah kita masih sehat. Istri saya itu Masya Allah dari dulu sampai sekarang. Kalau dikasih uang, gak tebel, gak tipis. Gak Kapten Patimura, gak Soekarno-Hatta. Itu selalu punya kebiasaan apa? Ambil, cium, taruh ke atas kepala. Makasih ya Bi. Gak pernah. Cuma segini. Gak pernah. Bahagia. Bahagia mas. Ya. Dan mohon izin. Saya kalau cerita seperti ini gak kuat air mata saya. Kenapa? Karena saya gak bisa menyangka. Saya bisa sejauh ini sampai sekarang. Ya, nggak bisa sejauh ini. Kenapa? Karena Allah betul-betul menolong, banyak pertolongan dari mana-mana. Nggak tahu, tiba-tiba pelan-pelan mulai ada yang percaya invest, mulai dapat teman mulai ngisi di artis-artis. Tahun 2013 saya ngisi Teguh Wisnu hijrah. Tahun 2014, 2015 saya ngisi Dewi Sandra hijrah. Tahun 2016 saya ngisi Yulia Rahman hijrah. Tahun 2016 saya ngisi Meli Guslow hijrah. Siapalah saya mas, tukang sate. Allahu Akbar, bahagia dan gak pernah demi Allah. Boleh tanya sama teman-teman yang artis yang hijrah, pernah gak Ustadz Fatih mentang-mentang ngisi pengajian artis minta? Kenapa? Yang kita kejar apa? Ridhonya Allah. Mbak coba lihat yang berhijab. Bahkan pakai nikob, apa yang dikejar coba? Ridhonya Allah. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah ridho. Jadi bahagia itu ternyata terletak pada ridhonya Allah. Makanya orang kalau sudah dapat hotspot, ya, dapat God spot, ya, titiknya Allah, maka dia akan lakukan apapun hanya untuk Allah. Dan itulah yang namanya bahagia yang hakiki. Dan kapan bahagia hakiki itu didapatkan? Ketika Allah ridho kepada hambanya dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Di sanalah kebahagiaan yang hakiki. Jadi kebahagiaan hakiki itu kebahagiaan fisik, kebahagiaan hati, dan kebahagiaan yang hakiki itu ketika Allah berkata, "Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Itu bahagia yang hakiki. Maka jemaah yang dirahmati Allah, bahagia hakiki bukan materi. Bahagia hakiki bukan punya istri. Kenapa? Karena banyak yang banyak punya istri nggak bahagia. Ada yang belum nikah bahagia tuh. Bukan berarti jomblo bahagia, enggak. Tapi apa? Nggak ada hubungannya. Ya, jadi bahagia itu kapan? Ketika Allah ridho sama kita. Kapan ketika Allah ridho? Sumber makanannya halal. Nyala Nabi nih, halal. Kenapa?
buah tin, zaitun, kurma, habatus sauda, semua yang ada di Quran, di sunnah, di Nabi, halal di ala Nabi, halal. Bisnisnya halal. Oh, jadi cara dapat bahagia itu ridho, betul. Cara dapat ridho halal. Dan perhatikan, kalau sudah Allah ridho, hati tenang. Contohnya apa? Nikah. Makanya kalau cium pipinya istri, tenang nggak? Tenang. Kenapa? Karena istri sendiri, betul. Coba punya orang. Gimana mas? Nggak tenang. Mau nyium? Kenapa? Karena Allah nggak ridho. Jadi hambanya Allah kalau melakukan sesuatu yang dilarang Allah nggak tenang, berarti nggak bahagia. Contoh mas, antum sama istri di hotel, ada pihak hotel datang ke kamar, tok 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 tok, tok 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 tok, berdebar nggak? Takut nggak? Enggak lah, cekrek keluar. Ya mas, ini pak maaf mau ngantar handuk tadi. Oh iya, makasih ya. Bahkan di pintu ini buka aja, silakan mas. Mau masuk ke dalam boleh? Enggak pak, sini aja. Ya oke, tenang ya. Tapi coba mereka yang bersama bukan mahramnya di dalam kamar hotel. Tok 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 tok. Lu sembunyi di mana? Masuk mana? Masuk. Ayo. Pertanyaan saya, kenapa ngetoknya sama tapi hasilnya beda? Yang satu Allah ridho halal. Yang satu haram. Haram itu menyebabkan ketidaktenangan jiwa. Kenapa mobil di Jambi itu kecelakaan hancur? Karena ketahuan telanjang dalam mobil. Dan itu bukan istri. Ketahuan panik mas. Akhirnya ngegaspol. Hancur mobilnya. Ya kan? Lagi viral tuh sekarang. Saya bilang, saya cuma mikir. Ya Allah ternyata ya. Mobilnya mobil dinas. Perempuannya juga nggak tahu siapa. Katanya anak SMA. Bugil lagi. Ini kemarin kejadian juga tuh di Ancol. Anggota DPR. Alphard Velfire hitam. Kacanya hitam. Mati di atas perut pelacur. Dia kira malaikatul maut gak bisa masuk kali. Karena kacanya hitam. Gelap. Mas mati di atas perut pelacur. Dibawa ke rumah. Itu malunya luar biasa loh. Makanya kita tuh mau macam-macam tuh mikir. Allah ridho gak ya? Ini halal nggak ya? Yang halal itu pasti menenteramkan, Mbak. Coba deh. Yang halal itu pasti menenteramkan. Makanya apa? Minum yang halal, madu halal menenteramkan. Ya, apalagi punya mobil, ya lebih baik Alphard Velfire cash, betul, daripada Avanza hutang, betul. Iya, udah Avanza utang lagi ya. Mendingan Velfire cash. Pasti lebih menenteramkan. Ya, jadi apa kunci kebahagiaan? Kunci kebahagiaan adalah ridhonya Allah. Bagaimana dapat ridhonya? Sesuai syariat. Berarti apa? Halal. Nah kemarin saya vlog dengan Mbak Aisyah Maharani. Nanti nonton vlognya di YouTube Cinta Quran TV. Ya, YouTube YouTube Ala Nabi ID. Nanti ada di situ tentang The Specialist. Ya, Masya Allah. Di situ saya cerita. Ngobrol tentang apa? Banyak produk-produk yang gak halal beredar di tengah-tengah kita. Pantas hatinya gak tenang, pantas gak bahagia. Kenapa? Makan makanan yang haram. Apa kata Nabi? Darah, awas catat ya. Darah dan daging yang tumbuh dari harta yang haram, hanya api neraka yang bisa mensucikannya. Makanya mas, pada saat saya jualan kerupuk, itu ada lowongan kerja. Di mana? Bank BTN gak diambil sama saya. Ada lowongan kerja lagi. Di mana? Asuransi gak diambil sama saya. Ada lowongan kerja lagi Pak. Di mana? Bursa Efek Jakarta. Masya Allah. Itu kalau dapat, rumah gede mas sebentar saya beli. Bursa Efek nggak saya ambil juga. Kenapa? Ya sudah tahu lah. Ya bagaimana aktivitas trading saham yang kemudian tidak jelas seperti itu. Ya boror dan yang lainnya. Nggak saya ambil. Saya lebih milih apa? Tukang kerupuk, tukang sate. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah, bismillah, mulai hari ini kejar ridhonya Allah dan kebahagiaan hakiki itu ada ketika terpenuhinya ketaatan kepada Allah dalam semua aspek kehidupan. Maka bahagia itu akan menenteramkan jiwa. Ya, dan orang yang tentram jiwanya sehat. Makanya lihat ya, ulama-ulama kita tuh
Umur berapa Kiai? Wah saya sekarang 97. Masya Allah Kiai kayak masih 40. Kenapa? Sehat, seger. Kenapa? Gak pernah makan uang orang, gak pernah campurin urusan orang, hatinya tentrem. Ada guru saya Masya Allah ya di daerah Sumedang. Ya waktu saya masih mahasiswa. Usianya 92 tahun. Tapi kalau antum ketemu, itu kayak orang 40 tahun. 90 tahun. Masya Allah. Kenapa? Ya tadi. Beras, dia pastikan beras, kolam sendiri. Punya sendiri. Ayam, ikan, punya sendiri. Dia gak pernah. Kalau dikasih makanan dari luar, dia nanya, ini dari mana? Kamu belinya dari mana? Masya Allah. Luar biasa. Ya, makanya sehat beliau. Kenapa? Gak pernah macam-macam hidupnya. Ya, nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bismillah, pulang dari sini, jangan deketin yang haram-haram, jangan orientasinya materi, tapi kebahagiaan yang hakiki itu ketika jasmani kita, ruhani kita tercukupi dengan asupan-asupan Islam. Semoga bermanfaat, yang benar datang dari Allah, yang salah saya tempatnya. Silahkan kita buka sesi diskusi dan ngobrol-ngobrol. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran Ustaz. Penjelasannya luar biasa sekali ya tentang bahagia itu ya. Artinya bahagia itu tidak memandang namanya materi, tapi apa yang Allah ridhoi. Oke, kita akan memberikan sesi tanya jawab. Jadi nanti 3 penanya terbaik ada door prize-nya ya dari Ala Nabi. Ya, boleh dari Ikhwan dulu, jemaah Ikhwan, silakan. Ya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Karta dari Duri Kepak. Yang saya mau tanya ada 2 sih, Tat. Yang pertama, tadi kan kebahagiaan hakiki kan ridha Allah. Kita mencari ridha Allah. Bisa sebutin ciri-ciri orang yang mendapat ridha Allah selain ketenangan jiwa. Dan yang kedua, bagaimana kita memahami memberikan pengertian kepada pasangan kita kalau kebahagiaan itu tadi yang bukan materi. Karena kebanyakan ya entah suami atau istri, uang itu segalanya. Nggak ada uang, kurang lebih itulah. Ya mungkin itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti langsung aja ya Ustaz ya. Ya. Baik, ini pertanyaannya bagus. Ustadz, ciri-cirinya bisa kelihatan nggak kalau orang itu dia mendapatkan ridho dari Allah? Ya, maaf. Yang kedua yang saya tangkap adalah Ustadz bagaimana bisa memahamkan istri gitu ya, bahwa materi itu bukanlah sumber kebahagiaan. Baik. Yang pertama, ciri-ciri bisa dilihat. Bisa. Tahu dari mana? Rumah tangganya kelihatan. Biasanya rumah tangganya itu memang dipenuhi dengan ya keberkahan. Dan ingat ya, keberkahan ya, bukan keberlimpahan. Keberlimpahan belum tentu berkah. Berkah bisa mendatangkan keberlimpahan. Contohnya apa? Ya, di rumah tangga itu bisa kita lihat dari sisi apa? Suami istrinya, ya, selalu bersama, sayang sama istri, anak-anaknya soleh, rumah tangganya jarang konflik. Kalaupun konflik selesainya segera, ya bisa kelihatan kok. Ya, contoh nih yang suami ada di sini ada, ini kelihatan bawa istri, bawa suami. Kenapa? Karena memang rumah tangga yang penuh berkah itu dia selalu mengejar ridhonya Allah, sehingga mereka Allah turunkan berkah, Allah turunkan sakinah. Nah maka rumah tangganya berkah. Satu lagi, kedua apa? Bisnisnya. Kalau dia bisnisnya itu mas, itu tumbuh dan tumbuhnya sehat. Ada bisnis tumbuhnya begini mas, tapi habis itu habis. Itu biasanya nggak berkah. Ciri-cirinya gimana? Ya bisnisnya money game, MLM, money laundry, apalagi ya macam-macam lah, ngeprank, macam-macam. Kelihatannya gede, hebat ya bisnis. Pokoknya gini deh, kalau antum ada ngelihat pengusaha mendadak bisnisnya naik, awas hati-hati. Ya, ini kok cepet
banget, awas. Segala sesuatu yang cepat. Kemarin, mohon izin, ada usaha yang namanya, maaf saya sebutin saja supaya berhati-hati, tapi alhamdulillah sudah tidak terjadi karena sekarang lagi diteliti di Mabes Polri. Namanya Kampung Kurma. Sempat datang ke saya. Nawarin apa? Bisnis. Karena dia tahu saya dekat sama jamaah. Dan jamaahnya banyak. Ustadz, jualin dong kapling. Nanti kalau dapat sekapling, Ustadz dapat sekian. Nanti dapat sekian kan bayangin, sekian kali sekian, duit lah gitu. Saya tuh kok kerasa ya Mas ya. Bisnisnya gimana? Gini-gini Ustadz, nanti pokoknya Ustadz beli satu kapling, letaknya ada di Jonggol satu, di sini satu. Nanti di sana tanam kurma. Nanti tanam kurma berbuah. Bayangin satu pohon kurma kali sekian, duit lah pokoknya. Sudah? Tapi kok, nah tuh, hati saya tuh gak enak ya. Dia bilang apa? Alhamdulillah Ustaz, sekarang tuh sudah ada lebih dari 3.800 buyer nih. Beli ini. Udah kok Ustaz, sekarang Masya Allah, sekarang sudah ini. Nah, kalau antum melihat udah bisnis sudah mulai bluffing ya. Apa itu? Bluffing tuh lebay. Ya, kemudian banyak ciri-cirinya apa? Flexing. Mulai ownernya pakai mobil mewah. Itu mulai saya tuh ngebatin. Ini kayaknya gak benar. Benar Mas. Begitu saya tidak ikut gabung, apa yang terjadi? Sekarang lagi dikejar sama Mabes Polri. Ya mungkin di sini juga ada korban. Mohon bersabar karena katanya sedang diteliti. Hancur. Ada lagi kemarin Mas, bisnis laptop. Datang lagi ke saya. Ngapain? Jualan laptop di kampung-kampung untuk segmen guru-guru. Ya salah satu yang ketipu tuh Kang Dewa Eka Prayoga tuh tahu banget tuh. Beliau sempat kena tuh. Berapa Kang Dewa waktu itu? 7 miliar. Ya kenapa? Ya gitu, bisnisnya gini nanti gede, ini dapat ini. Benar kan? Saya juga feeling juga, kayaknya nggak enak deh nih orang, aneh nih, nggak ikut. Sekarang sudah dikejar juga sama polisi. Nah jadi bisa dilihat bisnisnya itu tumbuh organik, sehat, rumah tangganya kelihatan gitu, sama istri sayang, sama anak sayang. Itu lihat ciri-ciri rumah yang mengejar ridho Allah. Kalau pribadi gimana? Pribadinya juga enak. Coba lihat. Kalau ngomong sama teman, dia amanah, dia janji, dia tepati. Ya, dia jadi muslim yang menyenangkan bagi muslim yang lain. Ya, enak, kelihatan Mas. Jadi apakah bisa Ustaz terindra? Terindra, bisa. Terindra. Ya, tapi meskipun tidak bisa langsung dipastikan. Dia harus butuh waktu. Contohnya apa? Antum ajak safar aja. Ya, makanya kan kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau mau ngelihat seseorang ajak safar. Biasanya 3 hari, kelihatan Mas, karakternya tuh kelihatan. Pelitnya, sayang sama istrinya, sayang sama anak-anaknya itu kelihatan. Ya, jadi bisakah kelihatan ciri-ciri orang yang mengejar ridhonya Allah, rumah tangganya seperti apa, bisnisnya seperti apa? Bisa. Ya, terlihat ya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya menyampaikan pada istri? Kalau antum yang menyampaikan pada istri dan istri yang menyampaikan pada suami, biasanya susah didengar. Betul? Iya, suami ngomong ke istri, udah berbusa-busa. Enggak, susah. Istri juga, apalagi ke suami, lebih berat lagi. Terus bagaimana caranya menyampaikan itu? Makanya didoronglah untuk ikut kajian. Ada pihak ketiga, ustadz, dai yang menasehati, baru masuk Mas. Makanya saya punya program nanti tanggal 4 dan 5 ya. Bagi teman-teman yang mau ikut, ini timnya lagi gak datang tapi nanti daftar aja di luar. Saya punya program namanya Quranic Family Camp. Untuk pasutri, 2 hari 1 malam. Nginep. Kita tahajud bareng, doa bareng, training bareng. Di mana? Di Bogor, resort. Jadi suami, istri, anak-anak boleh ikut Ustadz? Boleh. Tapi nanti anak-anak main di tempat permainan kita sudah siapkan. Suami istrinya saya defrag. Tahu defrag? Pernah lihat komputer kalau filenya ngacak? Saya rapihin lagi. Yang kemarin datang tuh Masya Allah, udah mau cerai, udah di ujung tanduk. Begitu ikut acaranya, pulang romantis lagi. Alhamdulillah. Nah, kalau ada yang mau ikut, pasang dan cepat aja daftar keluar, nanti minta tolong panitia, minta tolong nomor kontaknya ya. Nomor kontaknya tinggalin aja nomornya, nanti panitia akan hubungin ya. Nah, namanya Quranic Family Camp. Nah, bagaimana menasihati istri? Bisa. Tapi memang lebih efektif orang lain. Tapi bisa, caranya gimana? Ngomong hati ke hati, Mas. Saya sering tuh, ya, pillow talk sebelum tidur, ngobrol.
Mi, jadi gini, kamu harusnya begini dan gini, ya. Nah, jadi itu bisa disampaikan. Tapi yang paling penting apa? Keteladanan. Karena istri itu dia akan melihat suaminya. Suami banyak omong ngasih nggak pernah, susah mas. Gitu. Jadi gimana? Kita harus bisa tarik ulur. Ada saatnya kita ngulur, ya kan? Ada saatnya kita narik. Jangan narik terus, patah. Apa kata Nabi? Wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Antum terlalu paksa dia patah, antum biarkan dia bengkok. Makanya apa? Pelan-pelan, tarik ulur. Ya, bahkan wanita, awas hati-hati, kata Nabi apa? Kalmir'ah. Seperti cermin kaca. Dia kalau udah pecah mas, antum bisa susun. Tapi kira-kira kelihatan nggak? Pasti kelihatan bekas tambalan pecah-pecahnya itu loh. Makanya apa? Sulit lagi ngembalikan. Makanya apa? Harus pelan-pelan ke istri. Ya, makanya lihat mas, khairukum kata Nabi, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Jadi the best of the best. Jadi the best of the best lagi, bukan yang terbaik akhlaknya, tapi yang terbaik sama istrinya. Dan aku kata Nabi paling terbaik kepada semua istri-istriku. Jadi makanya kalau ngelihat laki-laki mbak, gampang mbak. Laki-laki terbaik itu gampang, bukan dadanya bidang, bukan kumisnya tebal, bukan. Lihat aja sikapnya sama istrinya. Ya, lihat sikapnya sama istrinya. Jadi pelan-pelan mas, pelan-pelan. Karena istri itu luar biasa. Istri saya manusia bukan? Manusia bukan? Manusia. Kira-kira kalau dibawa ke mall gimana? Ya tetap manusia. Makanya saya kalau sama istri saya bawa ke mall, saya peluk dia. Wih romantis Ustadz. Bukan. Karena kalau dilepas dia lari. Dia tetap manusia biasa. Ya mungkin dia gak beli. Tapi apa? Dia perempuan. Sama seperti perempuan pada umumnya. Ya ngelihat barang ini lucu. Gitu ya. Kalau ibu-ibu sekarang memang udah gak belanja lagi ibu ya. Tapi tangannya masuk keranjang. Tiba-tiba besok apa? Paket. Ya, jadi harus pelan-pelan sama perempuan. Makanya doain ya Bapak Ibu ya. Saya pingin banget punya anak perempuan. Belum dapat ya. 2 anaknya laki-laki. Yang sudah punya anak perempuan Pak? Punya anak perempuan Pak ya? Masya Allah bahagianya ya. Masya Allah. Apa kata Nabi? Nih awas. Ada hadisnya. Barang siapa yang dianugerahkan 2 anak wanita. Dan dua-duanya solihah. Maka orang tuanya tidak akan kena percikan api neraka. Kena percikan aja enggak. Apalagi masuk. Tapi masalahnya cetak anak perempuan jadi solihah. Wah zaman sekarang luar biasa. Ya, Ustadz kenapa pingin punya anak perempuan? Saya pingin merasakan bagaimana rasanya seorang ayah yang cinta pertamanya adalah ayahnya. Tiba-tiba kemudian dia menikah dengan laki-laki yang baru kenal, kemudian dia harus melepasnya. Itu rasanya gimana ya? Karena saya perhatikan bapak-bapak ngelepas anak perempuannya berat, nangis. Bahkan kalaupun gak nangis nahan, jaim dia. Padahal apa? Berat itu mas. Ya, luar biasa. Nanti yang bapak-bapak yang anaknya mau nikah nanti rasain ya perasaan. Begitu mas ya. Jadi bisa insyaallah. Jadi kalau antum ingin menasehati istri, nasihati dengan baik. Dengan kalimat yang baik, dengan keteladanan, dengan kesabaran. Bismillah insyaallah. Boleh. Yang akhwat mungkin? Iya. Baik, sebelum ke penanya kedua. Wah, dapat hadiah. Ada hadiah nih dari Masya Alam Allah. penanya pertama. Wah, selamat mas. Alhamdulillah dapat ala Nabi Fitmi. Ya, untuk penanya kedua kita ke Ahwat ya. Oleh. Ada? Dari ibu-ibu, baik. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar kita mampu membahagiakan suami kita? Terkadang kita masih anak-anak muda ya, jadi egonya masih tinggi gitu ya. Kadang kita sama-sama keras gitu. Apa ya? Susah kayaknya untuk mengalah gitu ya.
Terkadang kita butuh dari suami kita untuk yang mengalah gitu, tapi ya sama gitu, sama-sama keras, jadi susah. Gimana caranya? Apakah kadang saya juga nggak terlalu lembut-lembut gitu karena sama-sama keras gitu, susah Ustaz. Jadi gimana solusinya agar kita menjadi orang yang mampu membahagiakan suami kita? Ya, terima kasih Ustaz. Baik, Bapak Ibu perhatiin, ini ada hadisnya. Ya, ada hadis dari baginda Nabi kita tercinta, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbak, yang namanya wanita itu memang beda sama laki-laki. Ya, laki-laki ego ada, perempuan juga ego ada. Kira-kira kalau dua-duanya ego apa yang terjadi? Pecah. Ya, di sini banyaklah ayah-ayah saya, senior-senior saya yang rumah tangganya lebih dari saya. Saya baru 18 tahun. Ya, baru 18 tahun. Kayak pengantin baru maksudnya. Ya, 18 tahun baru Mbak. Ada ego? Ada. Karena kita juga manusia. Ada ego. Tapi bagaimana cara meredam ego? Nih Mbak, simak hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ciri-ciri wanita penduduk surga. Ketahuilah. Satu, kata Nabi SAW, penduduk ya. Ciri-ciri wanita penduduk surga. Seperti apa kata Nabi? Satu, penyayang. Apa maksudnya penyayang? Lembut, romantis, manja sama suaminya. Lembut, romantis itu sifat fitrah perempuan. Jadi kalau perempuan ya penyayang. Dan mohon izin, kalau penyayang biasanya ciri-cirinya badannya bulat, gendut. Kenapa? Karena makanan istri, makanan suami gak habis, saya gak dihabisin. Makanan anak gak habis, saya gak dihabisin. Akhirnya dia gendut. Enggak, bercanda ya, bercanda. Yang pertama apa Mbak? Penyayang. Jadi harus lembut, romantis, manja. Makanya Mbak manja hanya kepada suami. Gak boleh kepada yang lain. Hanya kepada suami. Ya. Yang kedua, ciri-ciri wanita penduduk surga. Banyak anak. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Apa kata Nabi? Banyak anak. Berapa batasannya? 3 lebih. Yang sudah 3. Alhamdulillah. Perempuan 3 ya anaknya, Masya Allah. Yang kedua 3 ya, banyak anak. Yang ketiga, bermanfaat kepada suaminya. Nonton ya nanti ya di vlog Cinta Quran TV. Saya barusan main ke rumah almarhum Kang Rasid. Aduh, saya kalau mau cerita gak kuat. Saya sama istri sampai air mata tuh kering, gak ada air mata. Saya baru belajar merasakan kehilangan. Kang Rasid barusan wafat kan? Udah pernah ngisi di sini? Mungkin sudah atau belum ya Kang Rasid, tapi tahu ya. Pernah nonton di TV One sering Ustaz Rasid, Kang Rasid sering logatnya Sunda, Jambangan, sering bawa tasbih kemana-mana. Saya main ke rumah istrinya. Istrinya selalu menemaninya. Saya iri. Saya ini hari ini istri saya nggak ikut karena ada kajian di Bogor. Istrinya itu supirnya. Istrinya itu adalah asistennya. Istrinya itu adalah sahabatnya. Istrinya itu adalah ibu dari anak-anak. Bayangin Mbak, 20 tahun bersama, tiba-tiba suami gak ada. Itu gimana kehilangannya? Tiba-tiba malam mau tidur, biasanya ada yang dipeluk, gak ada. Buka lemari, lihat bajunya masih ada. Tuh, Mbak. Itu cara ngelembutkan Mbak. Ingat mati. Ya, apalagi Mbak, melihat fotonya dia ada. Ya, biasanya kalau pagi disiapin sarapan dia ada. Wah, itu saya nggak kuat tuh. Ustadz, sayangi istri ya, pesan istrinya Kang Rasid. Kenapa? Nanti Ustadz bisa ngerasakan apa yang saya rasakan, Ustadz. Kehilangan. Ciri-ciri wanita penduduk surga apa? Bermanfaat bagi suaminya. Artinya apa? Kalau dia tidak ada, suaminya bilang, aku lebih baik nggak ada. Pertanyaan saya Mbak, kira-kira ibu, kalau ibu nggak ada, nanti suami ibu bilang apa kira-kira? Ketawa. Alhamdulillah. Nah berarti apa? Belum bermanfaat. Pak, Bu mohon izin, saya rutin ngisi di rumahnya Eyang Habibi.
Patra Kuningan. Makanya nggak benar ya kalau ada yang bilang saya radikal, 10 ustadz radikal, nggak benar. Kenapa? Karena saya ngisi rutin di rumah Presiden Republik Indonesia Habibie. Ya, nggak, jadi itu fitnah. Ya, apa yang terjadi Bu? Saya ketemu pembantu rumah tangga kepresidenan, nenek-nenek. Dia bilang, Ustadz, Eyang Habibie itu dari mulai zaman jadi menteri sampai jadi presiden. Tolong bilang sama istri dan ibu-ibu pengajian ya Ustadz, jadilah wanita seperti Ainun Habibie. Saya bilang, Eyang, emang kenapa Ainun Habibie? Apa yang kami bisa ambil pelajaran? Ainun Habibie tidak pernah tidur sebelum suaminya tidur duluan. Kalau ibu? Lihat. Emang gimana Eyang Habibie? Jadi Habibie itu pulang, siapin tehnya, siapin makannya, siapin istri. Sudah, Habibie tidur diselimutin, baru dia tidur. Jadi dia tidur terakhir, bangun lebih pertama. Makanya ketika Ainun wafat, apa kata Habibie? Kamu tak akan tergantikan, Ainun. Kamu selalu ada di hatiku. Walaupun kau jauh, kau selalu di hatiku. Ditawarin kan, gimana ini ada pengganti Ainun, langsung disiapkan makam di sebelah Ainun. Makanya sekarang meninggal di sebelah Ainun, cuma beda dinding. Itu jadi kalau di dalam ngetok Nun, Ainun sebelah, nggak tergantikan. Itu ciri-ciri wanita penduduk surga, insya Allah. Kenapa? Bermanfaat bagi suaminya. Suami tuh ngerasa drop kalau nggak ada kamu. Ya, nih Pak, saya nanti besok berangkat ke Kalimantan. 3 hari, 4 hari saya berdakwah di Kalimantan. Istri saya di Bogor nggak ikut. Meskipun jauh, terasa dekat. Daripada dekat terasa jauh. Itu namanya serumah nggak sejiwa. Makan bareng tapi hati nggak bareng. Tidur bareng tapi hati berseberangan. Kamu di sana, aku di sini. Itu namanya apa? Gak ada manfaat bagi suaminya. Dan yang keempat, yang terakhir. Nah ini yang buat Mbak pertanyaan. Apa kata Nabi? Ciri-ciri wanita penduduk surga. Jika dia yang salah atau suaminya yang salah, dia langsung datang kepada pelukan suaminya dan dia katakan, aku tidak bisa tidur malam ini sebelum kau maafkan aku wahai suamiku. Masya Allah. Berarti apa Mbak? Nundukkan ego. Tundukkan ego. Kenapa? Surganya istri di mana? Suami. Jangan main-main Mbak. Mbak meninggal nih, afwan ya, saya praktekin. Mbak meninggal, nanti meninggal di sini. Ini kan disolatin nih. Nanti suami Mbak pegang mik. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di pemakaman istri saya tercinta. Sepanjang hidupnya, beliau selalu menemani saya dalam susah dan senang. Dan saya bersaksi demi Allah, istri saya solihah, masuk surga tanpa hisab. Makanya Mbak, nanti kalau udah dekat-dekat mau meninggal, tulis surat sama suami. Kamu nanti jangan banyak omong. Bilang aja aku solihah, selesai udah. Ya, luar biasa. Ya Mbak ya. Jadi apa kata Nabi? Wanita yang jika dia salah atau suaminya salah, dia nggak peduli. Dia cuma bilang apa? Wahai suamiku, maafkan aku nggak bisa tidur malam ini sebelum kau maafkan aku. Kata si Mbak apa? Itu yang sulit Ustaz. Tapi itu yang pahalanya surga. Bismillah ya Mbak ya, bisa ya? Nih satu lagi hadis terakhir ya, karena waktu terbatas. Apa kata Nabi? Ini hadis luar biasa. Aduh, Masya Allah. Seorang wanita bernama Zainab. Tapi bukan Zainab istri Nabi Ummul Mukminin. Marah datang sama Nabi. Ya Rasulullah, enak bener ya laki-laki. Digituin. Di depan Nabi loh. Berani loh perempuan Arab. Enak ya laki-laki. Mereka jihad. Mati. Masuk surga tanpa hisab. Kalau mereka luka. Ada darah, mereka diampuni. Kami perempuan, kami dapat apa? Digituin, Masya Allah. Nabi itu senyum aja. Ini perempuan temperamen. Mereka mati,
masuk surga, luka diampuni. Kami perempuan dapat apa? Yang nyiapin makanan kami, yang nyiapin setrikaan kami, yang ngurusin anak-anaknya kami. Protes kepada Nabi. Ingat, Mbak, apa kata Nabi? Sampaikan kepada wanita yang engkau temui bahwa mentaati suamimu dan memenuhi hak-haknya, pahalanya setara dengan jihad fisabilillah. Akan tetapi sedikit sekali perempuan yang bisa seperti itu. Ini hadis ini dibaca sama istri saya nangis. Kenapa? Berat memang. Jihadnya kami. Tempur, Mbak. Kepala kepotong, tangan kepotong, kena tusuk, kena bom, kami jihad. Jihadnya perempuan apa? Rasa. Jihad rasa, betul. Taat sama suami itu emang mudah. Susah, apalagi suaminya. Kajian gak boleh. Jilbab gak boleh. Kerja gak boleh. Kuliah lagi gak boleh. Bayangkan, tetap taat. Pahalanya surganya. Maka Mbak, saya doakan Allah berikan kemudahan, kesabaran. Ya, itu jihadnya Mbak. Bismillah. Ya, jihadnya Mbak. Dan saya yakin bisa. Bisa. Ketika apa? Dorongannya apa tadi? Ridhonya Allah. Yang penting Allah ridho. Bagaimana cara dapat ridhonya Allah? Ridhonya suami. Bismillah. Kalau saya laki-laki, ridho saya di mana? Kita ibu. Ibu. Ya, seorang perempuan bertanya, "Ya Rasulullah, seorang laki-laki kemana dia taat kepada selain Allah dan Rasulnya?" Ibunya. Kalau istri, suaminya. Masya Allah, Mbak. Ya, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita kebahagiaan hakiki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengucapkan terima kasih dan ini ada hadiah juga dari Ala Nabi. Ya, dan saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membudayakan budaya sehat, jaga kesehatan kita. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, selama pandemi saya belum pernah colok hidung, belum pernah juga kena COVID, Delta Crohn, Omikron. Salah satunya saya minum rutin Ala Nabi. Ala Nabi ini jahe ada di sini. Jahe itu minuman penduduk surga. Madu anahal, zaitun watini wa zaitun. Masya Allah, semua ada di Quran dan di Sunnah, ada di Ala Nabi. Jadi rutin aja konsumsi Ala Nabi. Madu-madunya juga nih, ini udah madu pakai sukari lagi ya, enak banget. Ini maaf bagi yang ibu-ibu menyusui, ya istri saya minum ini, Masya Allah, anak saya kenyang itu. Kenapa? Ternyata madu ditambah kurma sukari itu memperbanyak ASI dan darah. Jadi makanya ini mudah dibawa. Jadi saya kemana-mana tinggal dipencret. Ya, dan alhamdulillah Pak, mohon izin, saya sudah 10 tahun nggak minum gula, nggak pernah kena gula putih. Ya, alhamdulillah saya jarang sakit. Dulu saya dikit-dikit gula, sekarang nggak, bawa ini, pakai madu, sudah. Jadi makanya di tas saya selalu ada. Saya sudah tidak mau lagi pakai gula putih, ya, karena memang sangat berpengaruh kepada kesehatan badan. Ya, jadi Bismillah, gaya hidup kita harus sehat. Dan ini ada daun bidara dari ibu saya, namanya asider. Ini daun bidara, airnya direbus, kemudian saya bacain Quran, ayat ruqyah. Jadi mohon maaf Mbak, izin buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang maaf sering mimpi buruk, emosinya nggak stabil, ratingnya nggak stabil, ya, atau marah-marah nggak jelas, semprot aja ini. Nanti gitu Mbak, kalau suami marah-marah semprot aja Mbak. Jangan-jangan ada jinnya. Ya, Bismillah. Ustadz, kalau saya pakai ini terus bereaksi gimana? Nomor telepon ada di sini, harus dilanjutkan dengan ruqyah syariah. Berarti memang ada gangguan. Ya, silahkan ya. Nanti bagi yang mau, Ustadz kalau nggak ada gangguan boleh juga, boleh karena ini sudah dibacakan Quran dan ini daun bidara bagus untuk dipakai untuk sehari-hari. Ya, silahkan nanti didapatkan di luar. Begitu Mas. Bismillah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.